pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya serahkan dengan hormat kepada seksi acara atau hambanya Pak Iksan, saya silakan. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk hari ini. Tuhan kasih kesempatan untuk kami beribadah kembali ya Bapa. Terima kasih untuk waktu yang sangat berharga ini ya Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan kami mengambil bagian yang terbaik untuk memuji, memuliakan, dan kami duduk di bawah kakimu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan, untuk kekuatan yang selalu baru, yang Tuhan terus limpah-limpahkan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu, kami mau belajar tentang kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar firman yang ditabur hari ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi rema di dalam kehidupan kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, saat ini berfirmanlah di dalam kehidupan kami. Karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami juga sudah siap untuk menjadi pelaku dari firman-Mu itu Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Shalom saudara. Shalom. Shalom Pak. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Semuanya baik? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa Pak. Tuhan, ya. Hari ini kita akan belajar dari, ada satu tema yang kita akan pelajari bersama, yaitu rombongan sukacita dan rombongan dukacita. Saya nggak tahu posisi teman-teman semua, posisi saudara saat ini di mana posisinya. Apakah ada di rombongan sukacita kah? Apakah ada di rombongan dukacita? Saya juga hanya Tuhan dan saudara yang tahu, saudara. Haleluya. Tuhan. Nah, kita belajar dari kitab Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 17. Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 17. Nah, hidup itu adalah sebuah pilihan. Percaya atau tidak, tidak ada seorang pun yang bisa menghindari pilihan dalam hidup kita. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita tetap harus memilih. Nah, di dalam setiap pilihan, ada sebuah skenario hidup yang harus kita jalani. Hidup bahagia adalah pilihan setiap orang. Tetapi sayangnya, kita seringkali salah memilih. Kita seringkali salah pilih. Nah, setiap pilihan pasti ada risikonya. Hari ini kalau kita ada di Zoom meeting ini, itu berarti kita sedang memilih. Di tengah-tengah kesibukan kita, apakah hari ini kita mau langsung mau makan siang kah? Atau kita duduk diam bersama di Zoom meeting ini? Itu adalah sebuah pilihan. Nah, mau nggak mau, suka nggak suka, kita diperhadapkan dalam sebuah pilihan. Mau mengambil atau tidak, dan di mana posisi kita, bagaimana kehidupan kita, kita yang harus memilihnya. Nah, seringkali kita salah mengambil pilihan itu, saudara. Dan saya mau bilang bahwa setiap pilihan itu pasti ada resikonya. Di dalam Yosua 24 ayat 14 sampai dengan 15 dibilang begini, ini bicara tentang pilihan hidup ya. Dibilang begini, oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia.
Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi, ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi, perhatikan baik, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Pada waktu itu dihadapkan oleh bangsa Israel. Lo milih deh, mau beribadah kepada siapa silahkan, ya kan? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu pilihan dari seorang Yosua pada waktu itu, saudara. Dan pilihan ini adalah pilihan yang tepat. Kenapa? Karena memilih beribadah kepada Tuhan yang benar. Kenapa? Karena pada waktu itu banyak Tuhan-Tuhan yang nggak benar nih. Banyak Tuhan-Tuhan kecil yang akhirnya dijadikan sebagai berhala, dijadikan sebagai Tuhan, disembah sama bangsa Israel pada waktu itu. Makanya dia bilang, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat kah? Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Silahkan pilih. Anda mau milih yang mana? Itu dia. Bagaimana menentukan pilihan yang tepat dalam hidup kita? Sekali lagi, jangan sampai salah memilih. Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 17 bilang begini. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati di sana. Ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Ayat 14, sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Nah, ini kalau kita belajar dari kitab Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 17 ini, maka kita akan mendapati ada dua rombongan di situ. Rombongan yang pertama, rombongan Tuhan Yesus. Lalu rombongan yang kedua adalah rombongan pengusung mayat. Nah, pada waktu Yesus berjalan dengan murid-muridnya, itu rombongan pertama. Lalu ketika mereka ini rombongan pertama melewati satu jalan, lalu ketemulah ada orang yang mengusung mayat. Nah, ini rombongan kedua, rombongan pengusung mayat. Nah, posisi kita ada di mana? Kita di dalam rombongan Tuhan Yesus kah? Atau kita di dalam rombongan pengusung mayat itu? Pilihan ada di tangan kita. Ciri-ciri dari rombongan Tuhan Yesus. Ini perhatikan baik-baik. Ciri-ciri rombongan Tuhan Yesus. Ciri yang pertama dari ciri-ciri rombongan Tuhan Yesus adalah ayat 11, Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Saya mau bilang begini, saudara. Murid-murid dan banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, saudara. Pertanyaannya, mereka ini dalam keadaan yang sedih atau kayak gimana, saudara? Tentunya pada waktu mereka mengikuti Yesus, mereka penuh dengan sukacita. Ya kan? Penuh dengan penghiburan Tuhan. Kalau penuh dengan duka cita, nggak bakalan orang banyak berbondong-bondong, saudara. Kenapa orang banyak berbondong-bondong menyertai Yesus pada waktu itu? Karena mereka sudah mengalami pemulihan. Mereka sudah mengalami kesembuhan. Mereka sudah mengalami kemerdekaan. Pastinya orang-orang yang seperti ini, yang sudah dipulihkan, sudah dimerdekakan, sudah sembuh dari sakit penyakitnya, pasti mereka hidupnya penuh dengan sukacita dan penuh dengan penghiburan Tuhan.
Ini rombongan yang pertama, ciri yang pertama saudara. Dari rombongan Tuhan Yesus, hidupnya penuh dengan sukacita dan hidupnya penuh dengan penghiburan Tuhan. Saya sungguh percaya, sahabat-sahabat POPM yang hari ini ada di Zoom meeting ini, pastinya ketika mengikut Yesus, sukacita, penghiburan Tuhan, pasti sudah kita pernah rasakan. Walaupun di tengah-tengah sukacita, di tengah-tengah penghiburan Tuhan, ada pergumulan hidup, itu mau udah pasti. Tapi di tengah pergumulan hidup, ada sukacita yang luar biasa. Kenapa? Alkitab bilang begini, justru di dalam kelemahanku, kuasa Tuhan semakin nyata di dalam hidup kita, saudara. Haleluya. Jadi, ciri yang pertama dari rombongan Tuhan Yesus adalah hidupnya penuh dengan sukacita. Mazmur 37 dan 4 dan 5 dikatakan begini, dan bergembiralah karena Tuhan. Bukan bergembira karena yang lain, saudara. Tapi saya percaya sahabat-sahabat POPM pasti bergembira kalau gajinya naik. Haleluya. Tapi itu pun karena Tuhan, saudara. Kenapa? Kalau bukan karena Tuhan, nggak bakalan gaji kita naik, saudara. Di tengah-tengah masa-masa pandemi ini, lalu Tuhan memberikan hal-hal yang luar biasa. Dengan Tuhan katakan, bergembiralah karena Tuhan, bukan karena yang lain. Maka Tuhan akan memberikan kepada kita semua apa yang diinginkan hati kita. Ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada Tuhan dan Tuhan akan bertindak. Artinya apa? Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang diam. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang patung. Tuhan yang kita sembah, dia adalah Tuhan yang terus bergerak dalam kehidupan kita, bertindak di dalam kehidupan kita. Dan pastinya orang yang ada di dalam Tuhan yang model seperti ini, hidupnya penuh dengan sukacita, hidupnya penuh dengan penghiburan Tuhan. Saya adalah orang yang bersukacita. Kenapa? Karena Yesusku menghibur aku. Kenapa bisa begitu? Dari orang yang tidak mengenal Yesus, yang hidupnya penuh dengan sesuatu yang nggak jelas, saudara. Tapi ketika mengenal Yesus dan mengambil keputusan untuk Yesus, untuk Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupku penuh dengan sukacita. Kenapa? Di dalam Tuhan ada penghiburannya. Di dalam Tuhan ada pemulihannya, saudara. Makanya saya heran kalau ada orang Kristen yang katanya mengikut Yesus, tapi hidupnya penuh dengan duka cita. Nah, ini Kristen tapi hidupnya berada di dalam rombongan pengusung mayat. Rombongan yang ciri yang kedua di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih dan memberikan ketertiban yang begitu luar biasanya kepada kita, saudara. Artinya apa? Rombongan Tuhan Yesus tidak ada ketakutan dalam hidupnya, saudara. Makanya Tuhan selalu bilang, jangan takut, jangan takut, jangan khawatir. Jangan takut, jangan khawatir, jangan takut, jangan khawatir. Itu yang Tuhan selalu bilang. Kenapa? Karena dia katakan, aku Allah Immanuel, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Makanya dia bilang, jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena ada aku. Gitu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saudara, lembah kekelaman itu berbicara lembah kematian, lembah sakit penyakit, lembah pergumulan, lembah pandemi COVID-19 ini. Dan pemazmur bilang apa? Aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab engkau, sebab Tuhan besertaku. Apanya yang jadi penghiburan kalau begitu? Gadamu. Gadamu itu adalah kekuatanmu, keperkasaanmu Tuhan. Dan tongkatmu, ya, pengajaranmu, tuntunanmu, itulah yang menghibur aku. Makanya pemazmur jelas katakan, aku berjalan, walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena dia mengerti, Allahku adalah Allah Immanuel. Orang-orang yang berada dalam rombongan Tuhan Yesus hidupnya tidak ada dalam ketakutan, saudara. Pastinya, kenapa? Karena dia tahu, Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada kita. Tetapi dia pribadi yang memberikan roh yang selalu membangkitkan kekuatan kepada kita. Kenapa? Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Haleluya.
Ciri yang ketiga, Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, ciri yang ketiga dari ciri-ciri rombongan Tuhan Yesus adalah dia memiliki kepastian masa depan dan keselamatan yang pasti. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga. Tapi keselamatan di dalam Kristus adalah kepastian, saudara. Dan memiliki masa depan yang penuh harapan. Makanya nggak ada lagi ada orang Kristen yang bilang, ya gue nggak tahu nasib gue ke depannya bagaimana. Memang mungkin udah takdir gue kali. Nggak bisa Kristen ngomong begitu, saudara. Kenapa? Kita sudah di tangan Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang luar biasa dalam hidup kita. Makanya dia bilang, rancanganku adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kemiskinan, bukan rancangan sakit penyakit, bukan rancangan kebangkrutan, bukan rancangan kemunduran, tetapi rancanganku adalah rancangan yang memberikan masa depan yang penuh harapan kepada kita semua. Nah, ini kita di dalam Tuhan, saudara. Makanya orang-orang yang ada di dalam Tuhan pastinya hidupnya penuh dengan sukacita, saudara. Orang-orang yang berada di dalam Tuhan pastinya tidak ada ketakutan di dalamnya, saudara. Tidak ada kekhawatiran di dalamnya, saudara. Nah, yang ketiga, memiliki kepastian masa depan yang penuh harapan. Ada satu keselamatan yang pasti yang Tuhan berikan kepada rombongannya ini, saudara. Kenapa? Karena di dalam Yesus, mengikuti rombongan di dalam Tuhan Yesus, itu pastinya kita aman. Kenapa? Karena Tuhan menjaga kita, saudara. Tuhan melindungi kita, saudara. Makanya jangan takut katanya, jangan khawatir, jangan cemas gitu kan. Jangan kecut dan jangan tawar hatimu gitu kan. Terus melangkah maju bersama dengan Tuhan. Kenapa? Aku Allah Immanuel yang menyertai kamu senantiasa. Walaupun di tengah-tengah masa pandemi ini, itu bukan satu halangan, saudara. Bukan sesuatu yang membuat kita ini jauh dari Tuhan. Tidak, justru di dalam masa-masa seperti ini, kita semakin mendekat dengan Tuhan. Kita semakin intim dengan Tuhan, saudara. Kenapa? Karena di dalamnya ada penghiburan. Di dalamnya ada kekuatan baru, saudara. Tuhan tidak pernah memberikan ketakutan. Dan di dalam Yesus ada kepastian masa depan dan kepastian keselamatan yang pasti, saudara. Amin. Jadi ini, saudara, ciri-ciri rombongan Tuhan Yesus. Nah, lalu dikatakan begini, Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 4, saudara. Memiliki kepastian masa depan dan memiliki keselamatan yang luar biasa, saudara. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi sahabat-sahabat POPM di sini, saudara. Di dalam Zoom meeting ini. Artinya apa? Keselamatan, tempat di surga sudah disiapkan. Dan apabila aku telah pergi ke situ, surga itu, dan telah menyediakan tempat bagimu, orang-orang jemaat Tuhan yang ada di POPM, ya kan? Aku akan datang kembali dan membawa jemaat Tuhan yang ada di POPM ini ke tempatku, supaya di tempat di mana Yesus berada, POPM pun berada di situ. Haleluya. Bagaimana nggak suka cita, saudara, orang-orang model begini, ya kan? Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ini janji Tuhan, saudara. Ini janji Tuhan untuk kita semua, anak-anaknya. Ini janji Tuhan untuk orang-orang yang ada di Zoom meeting ini, saudara. Kita sudah disiapkan tempat yang luar biasa sama Tuhan. Makanya Tuhan bilang, di rumahku banyak, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Salah satunya milik kita, saudara. Tuhan bereskan semua di sana. Kalau semua sudah beres, Tuhan akan datang kembali untuk apa? Menjemput kita semua, saudara. Apa kata Tuhan? Sehingga di mana aku berada, di situ kamu pun berada, saudara. Haleluya. Karena
Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ini luar biasa. 1 Tesalonika 5 ayat 9, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu dikatakan, Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Perhatikan baik, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Kapan? Sekarang. Bukan besok, bukan nanti. Demikianlah sekarang. Tidak ada penghukuman. Untuk siapa? Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Pertanyaannya, bagaimana nasibnya mereka yang di luar dari Yesus Kristus? Ya, kita udah tahu bagaimana kita. Alkitab udah jelas, di dalam Yesus tidak ada penghukuman. Makanya Yesus adalah pribadi, Tuhan yang tidak pernah menghukum umatnya. Bagaimanapun dosa kita, Tuhan kasih pemutihan. Seperti merah, seperti kirmizi, dia bisa bikin putih, saudara. Perempuan pezina, dosamu sudah diampuni dan jangan berbuat dosa lagi. Pertanyaan gini, apakah Yesus kompromi dengan dosa-dosa kita? Tidak. Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa-dosa kita. Tetap ada konsekuensinya, saudara. Tapi Tuhan melihat jiwa. Orang ini harus diselamatkan. Memang orang ini nih banyak dosanya. Memang orang ini nih hidupnya nih parah nih. Orang ini harus diselamatkan. Jiwa ini harus diselamatkan. Makanya Tuhan bilang, dosamu sudah diampuni dan jangan berbuat dosa lagi. Ada konsekuensinya nggak? Ada pastinya. Kenapa? Tuhan adil kok. Pasti ada konsekuensinya, saudara. Dan kita udah tahu konsekuensinya apa. Dari sisi gereja, mungkin teman-teman menjauhkan kita, masyarakat menjauhkan kita, saudara. Itu konsekuensi yang harus kita alami gitu. Tapi ingat, jiwa kita sudah diselamatkan. Itu yang paling penting. Makanya dia bilang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Pesan Tuhan adalah, jangan berbuat dosa lagi. Pak, kalau berbuat dosa lagi, tanggung sendiri. Haleluya. Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti, bukan semoga, bukan mudah-mudahan, saudara, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Artinya apa? Tuhan memegang kita erat-erat. Kecuali kita yang melepaskan tangan kita dari Tuhan. Itulah beda urusan, saudara. Tapi di Alkitab mengatakan, seorang pun tidak akan merebut mereka. Murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan, tidak akan direbut dari tanganku. Saudara, Tuhan memegang kendali itu. Kenapa? Karena Tuhan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, kepada murid-murid, kepada anak-anak Tuhan, kepada orang-orang jemaat Tuhan yang ada di POPM ini, dan pasti mereka tidak akan pernah binasa, saudara. Haleluya. Ini janji Tuhan. Ciri yang keempat, hidupnya penuh dengan mujizat, penuh dengan kejutan-kejutan dari Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia, saudara. Hidupnya penuh dengan mujizat, hidupnya penuh dengan kejutan-kejutan dari Tuhan, saudara. Kenapa, saudara? Dikatakan Yoel 2 ayat 26, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kenapa di sini Tuhan katakan, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Kenapa? Gara-gara masalah perut orang bisa murtad. Gara-gara masalah perut orang bisa menyangkal Yesus. Itu masalah perut. Masalah perut ini luas artinya. Masalah jabatan, masalah promosi, masalah kekuatan, ya kan? Masalah perekonomian, saudara. Makanya Tuhan tahu, nih masalah perut ini walaupun kecil tapi berbahaya. Ini orang bisa murtad. Ini orang bisa meninggalkan Yesus. Gitu. Jadi ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Yoel 2 ayat 26, Tuhan memperlakukan kita dengan ajaib.
Makanya orang-orang yang berada dalam Yesus itu hidupnya penuh dengan mujizat. Kalau dia tidak pernah mengalami mujizat, pertanyaannya adalah, benar-benar jadi pengikut Yesus apa enggak? Dipertanyakan kekristenan kita nih. Kenapa? Karena kalau kita sedang mengikuti sumber mujizat, maka setidak-tidaknya kita kecipratan mujizat itu juga, saudara. Enggak mungkin kita mengikuti Yesus yang penuh dengan mujizat itu, yang adalah sumber mujizat itu, tetapi kita pengikutnya tidak mengalami mujizat, dipertanyakan kekristenan kita. Haleluya, saudara. Tuhan memperlakukan kita dengan ajaib. Nah, sekarang ciri-ciri rombongan pengusung mayat. Hidupnya dalam kesedihan. Saya nggak pernah lihat yang namanya pengusung mayat, lalu dia gotong itu mayat, hidup penuh sukacita. Haleluya, haleluya. Nggak ada itu, saudara. Itu pasti dia dalam keadaan kesedihan, saudara. Hidupnya dalam keputusasaan. Ya udahlah, habis mau ngapain lagi, memang begini adanya, ya nggak ada harapan lagi gitu. Nah, itu pengusung mayat. Pertanyaannya, kita orang Kristen, pengikut Yesus, pernah nggak ngalamin kayak gini, putus asa, sepertinya udah nggak ada pengharapan lagi. Aduh, artinya gini, kita orang Kristen tapi di dalam rombongan pengusung mayat, itu berbahaya. Hidup dalam intimidasi. Ya udah, memang gue mau bego, emang gue mau tolol, emang gue mau miskin, makanya gue wajar gak bisa maju-maju. Kenapa? Karena gue mau bego, karena gue miskin, terintimidasi, saudara. Kita nggak bisa menahan mulut orang banyak, betul? Orang pasti bilang, oh kamu tuh begini, lu tuh blow on, lu tuh bego, lu begini, lu miskin lah, melarat lah, lu nggak bakalan maju-maju. Kalau kita mendengar apa kata mereka, maka hidup kita hidup dalam intimidasi. Dan rombongan pengusung mayat hidupnya dalam ketidakpastian. Aku nggak tahu nih, harus habis ini mau kemana nih, nggak ngerti gue. Gue ke surga atau ke neraka, nggak ada kepastian, saudara. Tapi di dalam Yesus ada kepastian. Haleluya. Jadi kesimpulannya, hari ini kita harus tetapkan hati kita. Kita ikut rombongan yang mana? Pilihan yang salah membuat kesusahan bagi kita sendiri. Pilihan yang salah membuat kita menyesal. Betul? Pilihan yang salah membuat kita menyesal, saudara. Ada 5 penyesalan dalam hidup manusia. Penyesalan satu hari, nasi sudah jadi bubur. Yang kedua, penyesalan 1 bulan. Kalau kita salah potong rambut. Haleluya. Nunggu 1 bulan lagi. Yang ketiga, penyesalan 1 tahun. Kalau kita tidak naik kelas. Nunggu 1 tahun lagi. Penyesalan yang keempat, penyesalan seumur hidup. Kalau kita salah pilih pasangan hidup. Karena di dalam kekristenan tidak mengenal yang namanya perceraian. Bisa bercerai kalau mati. Gitu kan? Hanya maut yang dapat memisahkan kita. Tapi istrinya jangan diracun. Suaminya jangan diracun. Biar Pak akselerasi, percepatan. Nggak boleh. Jadi bagaimanapun pasangan kita, itulah pasangan kita. Nikmati saja, saudara. Kenapa? Makanya yang belum menikah jangan sampai salah pilih pasangan hidup. Anda akan menyesal seumur hidup. Haleluya. Yang kelima, penyesalan kekal. Apa itu? Kalau kita salah pilih juru selamat. Ini agak mengerikan ini, saudara. Kalau kita salah pilih juru selamat, penyesalan kekal itu terjadi. Kita tidak menyadari, ternyata gue udah ada di neraka. Kenapa? Karena kita salah pilih juru selamat, saudara. Dan hari ini kita akan, saya sedikit ada tayangan video ya. Ada tayangan video. Ada waktu kan ya? Ya. Ini jangan sampai kita menyesal seperti ibu ini. Emang dia nenek-nenek.
nenek-nenek ini tenaganya kuat sudah. Itu luar biasa itu. Saudara perhatikan baik di bagian ini. Ini nenek-nenek dulu waktu masih gadis dia preman sudah. Makanya luar biasa modelnya ini. Saudara, perhatikan apa yang terjadi di sini. Saudara perhatikan. Saudara, menyesal tiada guna. Betul? Jangan sampai kita kayak nenek-nenek preman itu. Ya kan? Makanya jangan salah pilih. Kenapa? Menyesal tidak berguna lagi. Sudah ada bekasnya. Ini masalahnya, Saudara. Sudah ada bekasnya. Dan kalau nenek-nenek itu, dia pikir itu dia punya kue. Dia punya itu, dia punya biskuitnya, punya dia. Tapi ternyata bukan. Ini bahaya. Kadangkala apa yang kita lihat itu kok kayaknya benar ya. Kok kayaknya jalannya lurus ya, bagus ya. Ternyata itu menuju kepada kebinasaan. Makanya jangan sampai kita salah pilih dan akhirnya kita menyesal seumur hidup, Saudara. Jadi ini renungan kita hari ini, Saudara. Jangan sampai kita menyesal seumur hidup. Jangan kayak nenek-nenek tadi. Sudah makan, sudah ngambil punya orang, lalu akhirnya dia menyesal. Tapi keretanya sudah jalan duluan. Artinya apa? Menyesal tiada guna lagi, Saudara. Jadi hari ini, renungan singkat ini menjadikan kekuatan bagi kita untuk kita semakin mengerti bahwa apa yang kita saat ini berjalan bersama dengan Yesus, itu adalah keputusan yang benar. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin, Saudara. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, untuk pengajaran-Mu yang Tuhan sudah berikan atas kami. Terima kasih Tuhan untuk sabda-Mu hari ini ya Bapa, itu menguatkan kami dan biar ini menjadi rema di dalam kehidupan kami, untuk kami terus mengoreksi hidup kami sehingga kami sempurna dan serupa dengan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan.
Ya, terima kasih Bapak Ihsan untuk firman Tuhan ya. Haleluya. Iya, teman-teman ini melihat waktunya, sepertinya masih bisa tanya jawab nggak ya Pak? Boleh? Kayaknya dibuka Pak, itunya Pak, speakernya Pak. Boleh. Ya, boleh. Iya, iya. Silakan teman-teman, kita masih punya waktu 10 menit. Kalau teman-teman boleh, 5 atau 7 menit lah, boleh. Silakan. Kalau mau bertanya ke Pak Iksan, bebas ya Pak, boleh ya Pak? Boleh, siap. Di luar konteks bisa ya? Boleh. Ya. Haleluya. Silakan teman-teman, saya kasih forum diskusi sama Pak Iksan. Ada yang mau bertanya dari rekan-rekan semuanya? Apakah ada teman-teman? Saya mau bertanya, Pak Iksan. Ya, Ibu, silakan Ibu. Gini, kalau pengalaman saya ya, kalau ada orang yang menikah dengan beda agama, nah pada saat mereka menikah dengan ya agama sepupu kita lah, mereka kalau udah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu otomatis itu udah pindah agama ya, Pak? Sudah. Oh, udah. Tapi ada yang ngomong kalau mereka cuma ngomong tapi tidak di depan umum itu nggak termasuk pindah agama gitu ya, Pak? Beda konteksnya. Oh, Cuma ngomong seperti ini ya bukan dalam konteks yang umum ya, artinya resmi gitu kan, itu mah nggak ada masalah. Tapi kalau bercandaan itu sih aman-aman aja, tidak menghilangkan keimanan kita. Tetapi kalau di dalam konteksnya ini adalah acara resmi dan harus mengucapkan seperti itu yang berbahaya gitu kan. Makanya sebenarnya gini, apakah Tuhan, apakah jodoh itu di tangan Tuhan? Saya mau bilang jodoh itu bukan di tangan Tuhan. Jodoh itu di tangan kita. Kitalah yang menentukan dengan siapa kita akan menikah, gitu kan? Karena kita pastinya memiliki pilihan-pilihan. Kita memiliki pria pilihan, kita memiliki wanita pilihan. Wah, saya model perempuannya modelnya kayak gini nih, agak gendut-gendut, ancur gitu kan. Seneng banget yang kayak gitu. Saya maunya yang agak langsing. Dari atas sampai bawah langsing semua. Saya suka yang model kayak gitu. Siapa yang memilih? Kita yang memilih. Lalu bagaimana perannya Tuhan? Tuhan membuat aturan mainnya. Gelap dan terang tidak mungkin bersatu. Itu dah tegas itu. Ya kan? Lalu menikah dengan yang sepadan. Sepadan itu bukan sepantaran. Ya kan? Sepadan itu seiman. Sepadan itu orang yang bisa diajak ngobrol. Nyambung semuanya. Jangan sampai kita punya pasangan, kalau diajak ngobrol kagak nyambung-nyambung. Itu bikin repot dunia. Jadi itu yang makanya dibilang sepadan. Makanya kenapa disebut sebagai perempuan namanya? Perempuan kalau di dalam bahasa Ibraninya itu namanya Isha. Isha. Lalu kalau laki-laki disebut Is. Nah, artinya si perempuan ini adalah bagian dari laki-laki. Itu sebabnya Alkitab mengatakan tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Artinya perempuan diambil dari laki-laki. Itulah disebut sebagai Isha. Jadi jangan salah pilih gitu kan. Dengan siapa kita akan menikah itu jangan sampai salah pilih. Ada yang bilang, Pak, kecelakaan, Pak. Ya, lu yang buat, bukan Tuhan yang menentukan. Ada yang bilang mungkin udah jodohnya kali. Enggak, Tuhan enggak pernah melakukan kesalahan seperti itu. Apalagi ujung-ujungnya bercerai. Ya udah, memang udah takdirnya bercerai, mau apa lagi? Lalu dikasih pasangan yang kedua, ketiga. Memang udah, ini Tuhan udah kasih kayak gini. Nggak bisa, saudara. Makanya di dalam pernikahan Kristen itu nggak gampang. Bukannya dipersulit ya,
tapi nggak gampang. Nggak semudah pikiran kita, wah yang penting nikah, bahagia. Tidak. Kita harus mengikuti yang namanya proses bimbingan pranikah dulu, betul? Bagaimana hubungan kita sama sebelum menikah dan sesudah menikah, lalu punya anak, hubungan sama mertua, itu kan diajarin semua di bimbingan pranikah. Kenapa? Karena pernikahan adalah lembaga pertama yang Tuhan berikan, yang Tuhan dirikan. Dalam konteks ada Hawa, ada Adam dan Hawa pada waktu itu. Makanya inilah yang disebut tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Bagaimana perasaan perempuan, begitulah perasaan Tuhan. Bagaimana perasaan laki-laki, itulah perasaan Tuhan. Makanya di dalam konteks pernikahan itu seperti kerajaan Allah kecil yang ada di dunia ini. Seperti itu. Makanya jangan sampai salah milih, aduh gue beda agama nih, itu mungkin udah jodoh gue kali sama dia. Salah. Itu lu yang bikin, bukan Tuhan yang bikin, saudara. Jadi seperti itu. Kalaupun sudah terjadi, harus baca 2 kalimat syahadat, ya sudah. Kita mau ngomong apa lagi? Memang itu sudah terjadi, ya sudahlah. Pilihan ada di tangan kita. Makanya dengan siapa kita mau menikah, itu adalah pilihan kita. Jangan sampai menyesal dari kemudian. Kenapa? Menyesal tiada arti. Makanya kan pernah ada ibu-ibu, Pak Iksan tolonglah doain saya, suami saya nih nggak mau ke gereja. Loh kok bisa nggak mau ke gereja, Bu? Iya, soalnya dia masih agama yang dulu, masih agama yang di sana gitu kan. Waduh. Saya bukannya nggak mau doain, ya udahlah, ibu jadi berkat aja untuk dia melayani suaminya dengan baik lah, ya kan? Karena dari awalnya udah salah jalan, gelap dan terang tidak boleh bersatu. Kalau bersatu tanggung sendiri, itu Tuhan. Apakah Tuhan mengasihimu? Pasti mengasihimu. Tapi kalau kita salah jalan, padahal Tuhan udah bikin aturannya. Makanya Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu adalah kompas bagi kehidupan kita. Semuanya ada di dalam. Masalah perekonomian, masalah kenegaraan, masalah perkawinan, masalah rumah tangga, mendidik anak, mengelola keuangan, semuanya ada di Alkitab. Jadi kompasnya ada di Alkitab sebagai kitab hukum kita, saudara. Jadi ada di dalamnya semua, ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, kalau ada orang Kristen nggak pernah mengikuti Perjanjian Lama, nggak pernah baca Perjanjian Baru, ya sudahlah, pasti salah jalan. Kenapa? Nggak megang kompas. Jadi seperti itu, Ibu Tirsa. Haleluya. Terima kasih, Pak Iksan. Ya, Ibu. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Hasolowan Napi Tupulu. Iya, Pak. Iya, ini saya mau join juga nih, karena ini bersama istri saya. Siap. Saya tertarik tadi yang Bapak sampaikan terakhir. Dan memang benar, Pak, di Alkitab juga ada, saya lupa untuk ayatnya, sebaiknya kita bergaul dengan, poinnya sih bergaul dengan seiman, itu artinya. Ya. Itu ada di, jadi kalau kita sudah mulai bergaul dengan berbeda iman, itu yang memang betul, Pak. Sudah nanti akan arahnya jadi akan salah. Nah, ada ini memang fenomena yang sekarang ya. Tadi Bapak sampaikan saat-saat ini mungkin anak-anak muda ya, termasuk juga kami juga sebagai orang tua juga khawatir lah pemikirannya dengan anak-anak yang sekarang memudahkan, menggampangkan lah. Nggak apa-apa lah, cuman berteman aja. Tapi akhirnya lama-kelamaan bisa jadi ya itu. Tidak bisa. Kebetulan ini dari teman jadi temin lah gitu. Ini kesaksian aja ya dari apa ya, ini keluarga istri waktu itu. Jadi seperti itu, Pak. Pada saat menikah, pacaran semua, dia mau ikut untuk percaya dengan Tuhan Yesus. Tapi akhirnya, tapi istrinya ini akhirnya begitu sudah berkeluarga dan punya anak, akhirnya malah istrinya ini mengajak suaminya. Jadi masih dari keluarga kembali ke Muslim dan akhirnya menjadi Muslim juga itu.
Nah, itu yang disesali dari orang tua kami, opung kami lah ya. Waktu itu marah sekali. Nah, hal-hal seperti itu pernah terjadi di keluarga dan mungkin juga ada yang lain. Dan ini pertanyaan juga bagi, mungkin kita sharing aja Pak, yang bagaimana untuk membuat keyakinan, meyakinkan lagi saudara-saudara kita, mungkin juga teman atau keluarga yang pada saat itu sudah jatuh, ya bukan jatuh ya, sudah berkeluarga dengan berbeda agama, ataupun tadi juga mungkin sudah sama-sama satu agama dengan Kristen, tapi akhirnya bisa berubah. Nah, bagaimana memperkuat iman mereka dan juga kita juga sebagai umat yang diminta oleh Tuhan. Bukan hanya menyebarkan, tapi juga kita memberitakan Injil itu kan juga harus menambah keyakinan buat mereka ya, saudara kita yang saat itu mungkin lagi gamang atau apa. Gimana Pak Iksan? Jadi begini Pak, kan di sini ada dua nih, ini Kristen sama Muslim kan ceritanya. Yeah. Lalu menikahlah mereka berdua, akhirnya jadi Kristen. Nah, yang Kristen inilah yang harusnya mengajak yang mantan sana itu, ya kan, untuk rajin beribadah. Makanya gini, orang yang sudah dibaptis, terima Yesus, bukan hanya sekedar diam-diam, senang-senang, lalu ada nama baptisannya gitu kan, oh puji Tuhan, gue udah punya nama baptisan, keren lah, bukan itu. Nah, karena kekristenan itu bukan masalah ganti nama saja, tetapi setelah dia dibaptis, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, dia harus rajin beribadah ke gereja. Ya kan? Lalu harus rajin baca Alkitab. Rajin berdoa. Lalu mengikuti seluruh kegiatan-kegiatan gereja. Contoh, KKR, seminar-seminar rohani, retreat. Itu ikutin. Kenapa? Karena ini akan memperkuat otot-otot rohaninya yang baru itu, saudara. Akan memperkuat manusia barunya di dalam Tuhan. Kenapa? Karena manusia barunya ini harus dikasih makan terus kan. Dikasih makanan nutrisi yang sehat. Itu firman Tuhan. Terus. Nah, yang Kristen ini harus nge-push terus. Kasih semangat. Justru dialah yang melit. Artinya menjadi leader dulu dah untuk sementara waktu nih. Ya kan? Untuk sementara waktu biar sejajar dulu nih, ya kan? Mengajak dia, ayo naik. Ya, lewat apa? Lewat retreat, lewat seminar rohani, lewat KKR. Nah, seperti itu. Lewat baca firman Tuhan, masuk di dalam persekutuan-persekutuan doa, terus kasih makan. Lalu masuk ke dalam pengajaran-pengajaran, ya kan? Pengajaran pendewasaan jemaat, contoh kayak SOM, atau ada gereja yang pakai KOM, kehidupan orientasi melayani, nah seperti itu. Nah, ini kita yang Kristen yang mengajak dia. Jadi jangan yang penting gue udah nikah, dia udah jadi Kristen, oh ya sudah, puji Tuhan. Enggak, dia akan balik lagi kalau dia nggak kuat. Kenapa? Karena pijakannya dia belum kuat. Kita aja yang dari kecil sudah haleluya, itu pun belum tentu kuat ketika menghadapi permasalahan. Makanya jangan heran ada yang murtad, meninggalkan Yesus. Kenapa? Karena pondasi kekristenan itu yang nggak kuat. Apalagi yang baru terima Yesus, lalu kita yang Kristen senang-senang saja, sukacita saja, lah itu akan balik lagi, saudara. Nah, tugas kita adalah ketika kita dalam posisi yang seperti itu, ini ada orang yang baru terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kitalah yang melit mereka. Kita yang memimpin mereka untuk ayo ikut kegiatan ini yuk, ayo ikut kegiatan ini, ayo kita baca firman Tuhan, ayo ikut ini, ayo ikut KKR. Nah, kita yang memimpin. Kenapa? Karena dia nggak tahu apa yang harus dilakukan di dalam dunia barunya ini, dia nggak ngerti. Nah, kita yang ngerti yang dari dulu, kita ajak dia sampai dia punya akar yang kuat, mantap. Gitu. Salahnya kita sendiri nih yang orang Kristen, yang udah lama, yang keturunan Kristen, imannya juga kagak kuat. Akarnya nggak kuat, pijakannya nggak kuat,
lalu pacaran sama mereka, hancur. Artinya ya mereka kan melihat, lu aja kayak gitu, males lah, yuk kita balik aja ke sana. Mendingan gue di sana 5 waktu sholat lu. Kuat mereka. Baca Al-Quran tiap hari. Nah, itu lebih kuat. Makanya kalau dibilang ibadah, sebenarnya kita kan ibadah bukan hanya di dalam gereja. Setiap hari kita bisa ibadah enggak? Bisa. Karena ibadah itu adalah hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar kita rame-rame di gereja, kumpul-kumpul, fellowship dengan orang-orang seiman kita, bukan itu saja. Tapi yang namanya ibadah yang sejati adalah masuk kamar, kunci kamar, bukan tidur. Tapi berdoa, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Itu yang benar. Nah, orang yang model kayak gini harus dibawa kepada Yesus yang supaya dia lebih kuat lagi imannya, lebih kuat lagi akarnya. Kalau kita nggak bawa dia, ya kita lah yang berdosa. Lu yang bawa, udah dia terima, lu ninggalin karena dia masih bayi harusnya dikasih makan nutrisi-nutrisi yang baik juga. Jadi seperti itu Pak Asoloan. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima Untuk kita semua mungkin dari sisi keimanan kita kuat lah, tapi kita punya anak-anak, kita punya anak muda, kita punya orang-orang yang belum kuat di dalam imannya. Nah, bagian kita yang menjaga mereka. Kalau sekarang kan di masa-masa seperti ini ada gerakan baca Alkitab bersama gitu kan di grup. Hari ini kita baca 1 pasal ya, Matius contohnya gitu. Nah itu bagus saudara. Kenapa? Karena untuk menguatkan otot-otot rohaninya, keimanannya. Seperti itu. Jadi jaga anak-anak muda kita, jangan sampai terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan yang buruk. Karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik. Itu masalahnya. Oke, Ibu Ida. Siap? Ya, makasih Pak. Ya, Ibu. Untuk pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk Pak Randy untuk pelayanannya. Ya, sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Ya, teman-teman, Lilia boleh di-share? Ya, teman-teman kalau mau mendukung pelayanan POPM bisa mentransfer ke BCA nomornya 4580 352 559 untuk persembahan. Ya, kita akan tutup ibadah dan kami tetap mengundang teman-teman untuk hadir kembali di ibadah kita di tanggal 7 Mei. Dan silakan kalau mendapatkan undangan dari kita bisa disebarkan, bisa diajak teman-teman yang lain supaya mereka juga diberkati untuk bisa belajar firman Tuhan bersama-sama dengan kita melalui ibadah online kita setiap hari Jumat. Terima kasih, silakan Pak Iksan untuk tutup dalam doa berkat. Oke. Kita bersatu dalam doa lagi, saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk sharing kami, kesaksian kami ya Tuhan, biar menjadi berkat bagi kami semua dan menjadi kekuatan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami tahu kekristenan kami harus berakar yang lebih kuat lagi di dalam Yesus Kristus, dan kekristenan kami harus dibangun atas dasar Kristus itu juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Mari Bapak, sebelum kami berpisah, kami rindu untuk menerima berkat daripada-Mu ya Bapak. Mari saudara, angkat tanganmu tinggi-tinggi dan terimalah berkat dari surga, biar berkat damai sejahtera Allah, berkat sukacita surgawi, dan berkat yang berlimpah-limpah, terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah, penyertaan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai kesudahan akhir zaman, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita di angkasa yang penuh dengan kemuliaan-Nya. Dan saudara-saudara yang sudah diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Ya, Amin. terima kasih Pak Iksan. Terima kasih Ibu Ida. Terima kasih Terima semua. kasih. Pak Randy, Tuhan berkati. Kak Pak Iksan. Asoloan, haleluya. Ketemu lagi. Ya, Terima kasih, Pak Iksan. Terima kasih Pak Iksan. Luar biasa. Sip. Pak Pit Simanjuntak, selamat siang, Tuhan berkati. Oke.
Makasih Pak Pendeta Daniel. Ya, Tuhan berkati semua. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Saya pamit.